yang punya akal waras dan juga para termul. Apa kabar termul-termul yang ada di sini? Ya, tunggu acara kita. Udah nyampe nih kita udah nyampe aman, kita di sini aman, lancar semua. Insya Allah acara juga berjalan lancar. Roy Suryo pamer di depan kampus UTS. Ya, hei para termul, lihat nih, saya sudah di depan kampus UTS. Silakan Pak Roy. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya tanyakan ke UTS, apakah betul yang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah kuliah di situ? Itu intinya Pak Roy. Roy itu kan selalu apa ya, update terus kan, wah posting terus. Jadi hari ini guys aku 8 jam guys aku monitor di TikTok, nggak ada update terbaru berita dari Roy guys. Nah, tentang masalah yang dia ke Singapura, ke apa UTS ke apa itu, nah yang katanya mau mengkonfirmasi masalah pendidikan Wapres Gibran kan nggak ada update-nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar terbaru dari si maling Panji yang saat ini sudah berada di Sydney, Australia. Dengan sangat bangga dia menyebut bahwa termul akan panik semua. Waduh lah, kok bisa panik loh Panji. Justru termul itu akan sangat bahagia ya, karena nanti termul akan semakin tahu kejelasan apakah Gibran itu benar-benar kuliah di UTS ataukah tidak ya kan. Walaupun kami selama ini yakin, tetapi kan belum pernah ada yang ngecek ke sana. Jika ada orang yang ngecek ke sana, bukannya kami panas, kami malah bangga, bahagia ya kan. Aduh, Panji. Dan yang bikin ngakak teman-teman ya, ada kabar bahwa si Panji ini ya di Sydney, Australia sana ternyata gagal total. Karena ditolak mentah-mentah oleh pihak kampus UTS. Panji tidak diterima oleh pihak kampus dan tidak dipersilakan masuk, jadi Panji hanya bisa berfoto-foto saja di depan kampusnya. Kasihan sekali aku dengan kamu ini Panji. Kau pikir UTS itu anak buahmu, lembaga yang bisa kau kendalikan? Emang kau siapa? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kita baru aja udah landing di Bandara International Kingsford di Sydney. Jadi alhamdulillah lancar semuanya dengan baik ya. Salam untuk semua yang punya akal waras dan juga para termul. Apa kabar termul-termul yang ada di sini ya. Tunggu acara kita. Udah nyampe nih kita di sini aman, lancar semua. Insya Allah acara juga berjalan lancar, dan tunggu nanti hasil fact finding kami dari UTS. Ya, barusan kita menyaksikan ya penjemputan si Panji yang kabur ke Australia melalui jalur laut. Mau gelar perkara malah kabur ya kan. Ini saya dengar bahwa sebetulnya kepergian si Panji ke Sydney Australia ini murni bukan untuk menelusuri,
jejak pendidikan Gibran ya. Karena kalau jejak pendidikan Gibran sebetulnya yang lebih menarik untuk ditelusuri itu adalah di Singapura, karena Gibran itu tercatat S1 di MDIS ya kan. Tapi dia milih ke Australia yang agak jauhan ya. Katanya sih sekalian melarikan diri. Lanjut. Waduh. Pegang kamera ya kan, tadi kamera DSLR, foto di depan UTS insert, University of Technology Sydney ya, UTS ya kan. Kedatangan si Panci ke Universitas of Technology Sydney ditolak mentah-mentah oleh pihak universitas dan tidak dibolehkan masuk. Beneran nggak sih? Informasi tersebut bener nggak teman-teman ya? Karena ya kita hanya melihat dari sebuah teks ya yang ditampilkan di badan video oleh seorang netizen ya kan. Misi Panci ke Australia gagal total. Sekolah di Australia menyatakan Wapres Gibran benar sekali lulusan SMA di Australia. Panci pulang ke Indonesia, baju oranye sudah siap menyambut kedatangannya. Oh, kalau ini saya sependapat ya kan. Karena sebentar lagi akan ada gelar perkara ya kan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, seingat saya ya. Berarti sebentar lagi akan ada pelimpahan kasus ke pengadilan ya, karena berkas telah dinyatakan sudah P21 alias sempurna. Pasti juga ada tersangkanya, makanya ada yang lari ke Australia. Tahu sendiri kan, Mbak Egi dulu lari kemana. Lanjut. Roy Suryo pamer di depan kampus UTS ya. Hei para termul, lihat nih, saya sudah di depan kampus UTS. Silakan Pak Roy. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya tanyakan ke UTS, apakah betul yang namanya Gibran Rakabuming Raka itu pernah kuliah di situ? Itu intinya Pak Roy. Kalau cuman rekam video di depan situ, foto-foto, ya pamer-pamer baju, itu nggak ada artinya sama sekali. Yang diperlukan masyarakat itu keterangan UTS, Pak Roy. Halo guys, kita berjumpa lagi. Seperti yang kita tahu, Roy Suryo sedang ada di Sydney, Australia, dengan tujuan untuk menelusuri jejak perkuliahan atau jejak pendidikan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka di UTS Sydney. Dan bagi para pendukung-pendukungnya, para keledung-keledung itu, kata mereka, kita ini panik, para termul-termul ini panik katanya, ketakutan. Kalau saya pribadi, saya nggak ada takut-takutnya, nggak ada panik-paniknya sama sekali. Justru saya mendukung, saya support ketika ada orang yang mau menelusuri ke sana. Kan selama ini kita hanya dengar, iya, Mas Gibran pernah kuliah di sana di UTS, di MDIS. Kita kan nggak pernah tahu benar apa enggaknya. Nah, ketika ada orang yang mau menelusuri ke sana, saya bersyukur, malah mendukung 100%. Agar terungkap semuanya, terbongkar semuanya. Ya, sekali lagi, kebenaran harus ditegakkan. Agar tidak ada kebohongan. Tinggal tanya saja kepada pihak UTS, apakah benar nama ini si Fulan pernah kuliah di sini? Kalau memang iya, mana datanya? Minta di sana. Ya, mana datanya? Tanya berapa lama? Kalau memang iya dia kuliah di situ, berapa lama dia kuliah? Dari sejak kapan? Lulus tahun berapa? Itu yang ditelusuri. Tanya. Tapi kalau cuman foto-foto,
rekam video, lalu koar-koar, buka-buka baju di halaman kampus itu tidak berarti apa-apa. Yang kita tunggu, yang ditunggu masyarakat, termasuk kami para termul-termul ini, adalah keterangan dari UTS sendiri. Tanya, mana datanya kalau Mas Gibran ini pernah kuliah di situ? Ya. Berapa lama dia kuliah di situ? Itu yang paling penting. Lulus tahun berapa? Masuk tahun berapa? Lulus tahun berapa? Itu yang dicari. Nah, jadi seperti yang saya ungkap ya di bagian opening tadi, bahwa nggak ada yang namanya Ternak Mulyono itu panik gitu. Saya bagian dari Ternak Mulyono, ingat loh ya, bukan projo. Sejak awal kami bukan projo. Apa itu projo ya kan? Projo itu sudah masuk ke ranah politik. Kami Ternak Mulyono ya, jadi ternaknya si Mulyono ya kan, yang tidak memiliki wadah ya. Kami adalah rakyat jelata yang mendukung Jokowi tanpa dibayar ya kan. Dan kami nggak ada yang dia kecewa panik ketika si Panci ini ke Australia, ke Sydney ya, ke UTS gitu kan. Malah kami bahagia gitu loh. Karena kami akan semakin tahu bahwa Gibran itu benar-benar lulusan dari UTS, minimal UTS insert gitu kan. Iya, karena S1-nya Gibran itu ada di Singapura. Dan seperti yang disampaikan oleh Bang Adi barusan ya, nggak usah lah kau foto-foto di depan UTS ya. Kalau kau nggak memiliki data, percuma kau menunjukkan bahwa saya sudah ada di Sydney, saya sudah foto di depan UTS. Yang diperlukan adalah ya kan, klarifikasi dari UTS apakah Gibran itu benar-benar lulusan di sana ataukah tidak gitu loh. Kalau kau cuma foto di depan UTS, itu mengindikasikan bahwa kamu itu bersama teman-temanmu, ya kan, nggak diterima oleh pihak UTS, sehingga kau hanya bisa foto di halaman depan aja, di tangga naiknya. Kasihan kali. Aduh, lanjut. Sebenarnya simpel, Pak Surya. Ketika kita sudah mendengarkan ini, kenapa baru sekarang? Udah 2 dekade jadi presiden. Baru dikulik-kulik seperti ini, Pak. Ya. Kemudian juga karena ini kan sedang dipersiapkan plan berikutnya nih. Ini kan bahaya. Nanti kan kita kalau dengar begini lagi, ya. Jadi kenapa seperti ini gitu loh, Pak? Nah, baru dikulik seperti ini habis gitu. Kita kan gemes dengernya gitu ya. Nah, gimana nih Pak Surya? Yang pertama pertanyaan dari Ibu. Kenapa baru sekarang? Saya harus mengatakan, ya mungkin jalan yang diberikan oleh Allah adalah sekarang. Dan kedua, ini terus terang saja, ya bukti-bukti itu memang baru terbuka akhir-akhir ini. Dan memang terus terang begini, tahun 2022 tadi, memang Pak Sigit Sunarta sudah menunjukkan kan fotokopinya. Tapi kami nggak boleh, Bu. Bukan nggak bolehnya gini, bukan nggak boleh secara hukum. Secara ahli, itu ada keterbatasannya juga Bapak dan Ibu. Kami tidak boleh kalau bukti itu tidak cukup kuat untuk dianalisis. Kalau hanya hitam putih, apalagi fotokopi, terus terang pasti nanti error marginnya tinggi banget. Dan tidak akan ketemu soal cap tadi. Karena kalau hitam putih nggak nampak. Warna merah di dalam warna hitam putih, itu akan sama menjadi hitam. Jadi salah nanti. Tapi kalau hitam kapal berwarna, jelas banget dalam penjelasannya Dr. Resmond di buku itu, dia mengurai warna itu menjadi 255 skala. Dia uraikan skala warna merahnya sangat minim, alias tidak ada dalam jas hitamnya. Kalau ada, tetap ada merah itu. Apalagi dianalisis dengan luminance gradient, nampak pasti, langsung kelihatan. Itu nggak ada. Jadi jawabannya itu. Yang kedua Bu, jawabannya adalah dulu, ini nggak apa-apa, saya cerita aja ya Bapak dan Ibu. Dulu memang luar biasa rezim Jokowi ini. Saya pun sebenarnya juga menjadi korban sama Sri Bambang Tri dan Gus Nur. Mungkin Ibu dan Bapak belum banyak yang mengetahui, tapi saya ceritakan juga nggak apa-apa karena ini fakta. Saya pernah dikriminalisasi juga. Waktu kasus stupa, mem, Borobudur. Yang bikin stupa orang lain, yang bikin mem orang lain.
Yang membuat rekayasa waktu itu ada stupa Borobudur diubah gambarnya jadi Jokowi. Yang bikin orang namanya Bambang Sekiat, tapi bukan Bambang Tri. Akunnya namanya Pagut Irut. Sudah saya teliti sampai nomor handphonenya pun ketemu. Saya laporkan, tidak ditindaklanjuti. Justru saya yang kemudian dikriminalisasi gara-gara saya dianggap ikut menyebarkan. Loh, ikut melaporkan kok ikut menyebarkan. Itu sama seperti hacker di Jogja. Ada seorang hacker yang kemudian dia menghack situs judi. Ibu dan Bapak, kalau situs judi dihack, harusnya yang ngehack itu dapat pahala atau enggak? Pahala, kok hackernya ditangkap? Situs judinya dibiarin aja. Itu yang saya alami juga. Saya justru dibalik pemberitaannya Roy Suryo menista Jokowi, bahkan saya dianggap menista umat Buddha. Ditunjuklah sekelompok umat Buddha yang isinya hanya sekitar 50 orang untuk melaporkan saya. Bahkan perwalian umat Buddha Indonesia, organisasi terbesar dan resmi diakui, Walubi, sudah bikin pernyataan resmi ke kepolisian. Bebaskan Roy Suryo, karena Roy Suryo tidak bersalah. Saksi ahli saya nggak kurang-kurang, Pak Jaya Suprana, Rocky Gerung, almarhum Lius Sungkarisma, dan berbagai lain. Saya masuk Bapak dan Ibu. Saya di penjara. Nggak kurang-kurang 9 bulan saya di dalam. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya. Dan ya inilah yang memang diharapkan oleh banyak netizen di Indonesia, terutama para ternak Mulyono ya. Jadi orang-orang yang selama ini selalu menjadi kesetnya si Maling Panci ya, mendukung semua yang dilakukan oleh si Maling Panci itu ya, kami ini ternak Mulyono berharap kalian itu cerdas sikik gitu loh. Bertanya apa sih sebetulnya motivasi kamu itu menggerecokin ijazah Jokowi setelah Jokowi 10 tahun menjadi presiden gitu loh. Hah? Kenapa nggak sejak dulu-dulu kalau memang Anda itu mengetahui atau minimal ada indikasi bahwa ijazah Jokowi itu palsu atau ijazahnya Gibran itu tidak benar penyetaraannya. Nah, kenapa baru sekarang? Nah, barusan kita sudah mendengar ya. Kalau menurut saya sih sebetulnya bukan untuk mencari kebenaran ya. Dari pernyataan si Panji barusan saya menyimpulkan ya, saya pribadi loh menyimpulkan bahwa si Panji ini sebetulnya menyerang Jokowi lahir batin ini ya, nggak berkesudahan ini karena sakit hati. Dia mengira ya bahwa yang memenjarakan si Panji terkait kasus pencemaran agama ya, penghinaan terhadap agama tertentu itu gara-gara Jokowi, padahal gara-gara dia memposting ulang ya kan. Lanjut. Halo guys, selamat good malam buat teman-teman semua. Guys, kali ini aku bikin PT, bikin konten tidak ada menanggapi video siapapun atau komentar siapapun, pendukung Anies atau pendukung Roy, tidak ada. Hari ini aku cuma ingin menyampaikan dan bercerita dengan serius aja guys. Jadi begini guys, ini aku ya, aku hari ini 8 jam guys, 8 jam aku buka TikTok, kontrol TikTok, 2 akunku di 2 HP, akunku yang ini sama akunku yang satunya. Jadi selama 8 jam aku monitor TikTok, scroll dari awal sampai kembali lagi. Hari ini guys, aku tidak ada menemukan berita update terbaru dari Roy yang katanya ke Singapura. Biasanya kan Roy itu kan selalu update terus kan, posting terus. Jadi hari ini guys aku 8 jam guys aku monitor di TikTok, nggak ada update terbaru berita dari Roy guys. Nah, tentang masalah yang dia ke Singapura, ke UTS ke apa itu, nah yang katanya mau mengkonfirmasi masalah pendidikan Wapres Gibran kan nggak ada update-nya guys. Dan ada berita guys, dan ada info dari teman juga sih. Katanya Roy sekarang di Sydney atau di Singapura, di Singapura
sekarang lagi demam, guys. Jadi infonya saya dengar dia lagi demam, guys, gemetar. Karena apa? Dia sudah konfirmasi ke apa itu? Yang UTS Insert kah itu? Yang di Singapura tempat sekolahnya Gibran, itu ternyata informasinya sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, dan Roy tidak mau menerima dengan penjelasan dari pihak sana, guys. Jadi Roy ini sekarang sudah kepanikan, guys, dan saya dengar infonya dia mendadak demam di sana. Makanya tidak ada update berita terbaru dari dia kan. Biasanya kan dia kan begitu ada temuan-temuan itu kan pasti update kan. Wah, di sosial media kan pasti keluar-keluar itu. Wow, sudah kita temukan. Wow. Ini tidak ada, guys. 8 jam, guys, aku hari ini, guys, monitor di TikTok sokor-sokor, tidak ada update terbaru dari Roy. Kesempatan nih melaporkan Roy lagi Gibran sama siapa itu yang menuduh katanya siapa katanya yang pernah mengantar Gibran ke situ, yang katanya mengatakan Gibran itu tidak lulus sekolah di situ katanya. Itu kan itu korban baru lagi itu. Udah ya itu aja. Nggak tahu ya teman-teman, kalau aku nggak ada sih menemukan update berita terbaru tentang dari Roy yang tentang masalah di Singapura itu nggak ada. Sepertinya apa ya, seperti vakum gitu loh, di tanah air pun juga vakum juga kayaknya. Ya. Perlu saya apa namanya? Saya ini dulu ya. Saya disclaimer dulu. Sepertinya Mas Ian Jibril atau Mas Ian Borneo ini sedikit keliru, teman-teman ya. Karena si maling panci ini tidak terbang ke Singapura, melainkan ke Australia. Ya, yang nggak tahu juga sih kalau sebelum ke Australia dia mampir ke Singapura. Tapi menurut saya tidak ya, karena memang sejak beberapa waktu yang lalu si panci ini memang koar-koar bahwa dirinya akan menelusuri jejak pendidikan Gibran di Australia, bukan di Singapura ya. Dan kenapa dipilih Australia, kenapa tidak di Singapura, padahal ijazah SMA dan S1-nya Gibran itu ada di Singapura. Memang di Australia, di Sydney itu pendidikan paling baru ya Gibran, tetapi memang tidak lanjut, hanya UTS Insert, bukan UTS-nya, Insert. Jadi program matrikulasi ya sebelum menuju Insert. Nah, dan seperti yang disampaikan oleh Mas Ian Borneo, setelah 8 jam nggak ada upload ya kan. Loh, kenapa Bang kok nggak ada upload? Nah, nanti akan dibahas pada konten selanjutnya ya. Karena faktanya ya kan, naga-naganya si maling panci ini gagal total. Dia tidak berhasil memframing, menggerakkan opini para WNI yang ada di Sydney. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.